Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semuanya, sehingga sampai saat ini kita oleh Allah masih diberi kekuatan iman Islam, tetap istiqomah menjalankan ibadah puasa wajib, yaitu puasa Ramadan pada tahun ini yang saat ini hampir selesai, insya Allah ya, tidak terasa sudah hampir berakhir. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, segenap keluarga, sahabat dan seluruhnya yang senantiasa istiqomah menampaki jalan lisannya. Allahumma amin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, tentu kalian insya Allah tetap menjalankan ibadah puasa Ramadan kan? Sampai sekarang tidak ada yang bolong ya, kecuali seorang wanita memang ada hal yang khusus ya, kalau sudah dewasa harus berhenti puasanya karena datang bulan. Namun bagi laki-laki insya Allah Ustadz percaya dan yakin kalian semuanya pasti menjalankan ibadah puasa sampai nanti selesai. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, tanpa terasa 1 bulan di bulan Ramadan ini akan berakhir. Insya Allah besok hari Ahad itu akan berakhir puasa kita genap 1 bulan. Maka setelah itu kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Semuanya pasti senang mendengar berita Hari Raya Idul Fitri ya. Insya Allah akan dilaksanakan hari Senin yang akan datang. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan setiap umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk melaksanakan sholat id di hari raya Idul Fitri. Apakah kalian tahu apa saja amalan sebelum sholat id yang disunahkan Rasulullah? Nah, mari kita lihat ya, amalan-amalan sunnah yang harus kita laksanakan sebelum dilaksanakan sholat id. Anak-anakku yang dirahmati Allah, yang pertama adalah memperbanyak takbir, tahmid, tahlil. Ya ini ya, selesai puasa Ramadan hari terakhir insya Allah hari Ahad, namun tetap kita mendengarkan pengumuman dari pemerintah ya. Insya Allah hari Ahad itu berakhir bulan Ramadan ditandai dengan buka puasa pada saat maghrib. Nah setelah itu anak-anak, kita dianjurkan memperbanyak bacaan takbir, tahmid, tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini kita perbanyak anak-anak. Di masjid, di musola, di rumah, di pasar, di toko, kita sambil apa saja aktivitas kita takbiran. Takbir keliling kalau ada. Saat ini masih
pandemi masih ada walaupun sudah banyak berkurang. Insya Allah akan berakhir juga pandemi ini. Kita tetap jaga protokol kesehatan. Dan jangan lupa takbiran tetap senantiasa kita lantunkan dari mulut kita. Anak-anak ya, ini sunnahnya seperti itu. Yang kedua, anak-anak, pagi hari setelah subuh jangan lupa kita mandi terlebih dahulu. Nah, mandi ya, mandi pakai sabun wangi, kalau perlu keramas. Nah, setelah mandi, ini sunnah anak-anak ya, akan ada pahalanya sendiri mandi. Jadi ini amalan sebelum sholat id. Pasalnya saat sholat berjamaah kita akan bertemu dengan banyak orang, ya kan? Sebagai etika kita harus berpenampilan yang baik, nggak kusut, nggak gelombrot, nggak bau apek, tapi mandi pakai sabun wangi, keramas pakai sampo. Nah, begitu ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda yang dirawayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, adapun niatnya ya pokoknya dalam hati niat mandi sunnah untuk sholat Idul Fitri, begitu ya. Yang ketiga, apa anak-anak? Pilih pakaian yang paling terbaik. Nah, jadi harus dibedakan antara hari-hari biasa dengan hari raya Idul Fitri. Sebelum berangkat hari raya Idul Fitri, nah ini ya, setelah mandi pilih pakaian yang terbaik. Pakaian terbaik itu tidak harus mahal, tapi sesuai dengan kaidah Islam, menutupi aurat ya, pakai apa namanya? Pakai gamis. Nah, begitu. Anak putri pakai mukena yang rapi, dan dianjurkan memakai wangi-wangian, parfum. Nah, ini ya, biar harum, tidak apek. Nah, gitu. Sudah rambutnya harum, wangi, badannya wangi, harum, pakaiannya juga harum karena pakai parfum. Tapi maaf, beribu maaf untuk anak-anak, ini anak perempuan, ini jangan terlalu mencolok ya. Cukup sedikit aja, kalau perlu ndak perlu pakai ndak apa-apa, itu ya. Itu sunnah Rasulullah ya. Sunnah ini sesuai dengan hadis riwayat Al-Hakim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, kami pada 2 hari raya untuk memakai pakaian terbaik yang kami punya dan memakai wangi-wangian yang terbaik yang kami punya, dan berkurban dengan hewan yang paling mahal yang kami punya. Hadis riwayat Hakim dan Al-Mustadrak. Nah, ini ya. Jadi kalau kurban pakai kurban yang paling mahal harganya, tapi kalau Idul Fitri pakaian yang terbaik. Rasulullah ini selalu memakai pakaian impor anak ya. Impor dari Yaman, pakaiannya lurik, itu Rasulullah luar biasa. Nah, makanya kita contoh ya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, jangan lupa aktivitas itu diikuti dengan takbiran. Pakai pakaian takbiran, aktivitas apa pakai takbiran, karena itu sunnah memperbanyak takbir. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan sunnah yang keempat adalah makan sebelum sholat id. Nah, tunjukkan bahwa pada hari itu kita sudah selesai puasa wajib atau puasa Ramadan. Jadi tidak ada puasa lagi, maka tunjukkan hari itu sudah selesai. Maka sebelum sholat id kita dianjurkan ya, sebelum berangkat itu dianjurkan makan terlebih dahulu, sarapan. Walaupun hanya sesuap nasi, seteguk air, usahakan wis beruah ya, sudah tidak puasa lagi. Gitu ya anak-anak ya. Syukur kita
pakai makan kurma. Ini sesuai sunnah Rasulullah ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Yang nomor 5 adalah berangkat ke masjid, ke musola. Ini ya. Ini dengan keluarga, diajak Pak Le, Bu Le, Pak D, Mbah Kung, Mbah Huti, kakak, adik, ayah, bunda, bareng-bareng ke masjid, ke lapangan, ke musola. Nah ya, itu apa? Untuk melaksanakan sholat id. Sambil berangkat kita takbiran ya, terus takbiran. Kemudian jangan lupa anak-anak, berangkat dan pulangnya itu diusahakan menggunakan jalan yang berbeda ya. Jadi antara berangkat dan pulangnya cari jalan yang berbeda. Itu sunnahnya anak-anak ya. Kemudian anak-anak, setelah sampai di masjid, kalian jangan lupa sholat sunnah tahiyatul masjid dulu. Di musola juga demikian, sholat tahiyatul masjid dulu. Namun anak-anak, kalau kalian sholatnya di lapangan, tidak ada sholat tahiyatul lapangan. Tidak ada ya. Tetapi langsung duduk takbiran sambil menunggu aba-aba dimulainya sholat Idul Fitri. Nah, kalau sudah ada aba-aba, maka kalian semuanya berdiri, rapatkan dan rapikan shaf ya, rapat, lurus, tidak ada celah, tidak ada barisan yang lubang, tapi penuh, rapat ya, dan lurus. Itu sempurnanya sholat berjamaah. Nah, anak-anak, ketika Pak Imam sudah mulai Allahu Akbar, begitu, kalian ikuti Allahu Akbar. Pada rakaat pertama, anak-anak, adalah takbirnya 7 kali. Di sela-sela takbir ada bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, saya ulangi lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus takbir lagi, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ikuti imam lagi, Allahu akbar. Umpama imamnya cepat, kamu belum selesai baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, bagaimana? Ya ikuti imam, jangan diselesaikan, nanti tidak cukup, nanti ketinggalan ya. Ya selesai tidak selesai ya sudah sampai cukup di situ kalau imamnya sudah ruku gitu ya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kemudian rakaat kedua itu 5 kali takbir. Sama, di sela-sela takbir ada bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu ya. Setelah itu anak-anak, setelah selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih ada rangkaian ibadah yang harus kita ikuti. Nah, yang sering di lapangan ini selesai assalamualaikum, assalamualaikum pada buyar. Padahal masih ada yang harus diikuti. Apa itu anak-anak? Mendengarkan khutbah id. Nah, ini harus dengarkan. Ini taujih nasihat dari khatib untuk para jamaah semuanya. Harus kita ikuti sampai selesai. Fahim anak-anak? Alhamdulillah, insya Allah paham semuanya ya. Kita lanjutkan sekarang. Sunnah-sunnah sebelum sholat id yang berikutnya adalah tadi berangkatnya dan pulangnya mengambil jalan yang berbeda. Maksudnya apa? Supaya banyak ketemu teman saling memaafkan. Nah itu ya. Nah kalau sudah sampai di rumah pulang, kita harus sungkem kepada orang tua kita dulu
Jangan kemana-mana anak-anak, harus sungkem kepada ibunya dulu, baru ke ayahnya. Begitu ya. Apa yang diucapkan? Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah itu ya, tidak minal aidin wal faidin, tapi taqabbalallahu minna wa minkum. Maka dijawab taqabbal ya karim. Nah itu tuntunannya anak-anak ya. Jadi sampai di rumah jangan pergi kemana-mana dulu, ke Mbah atau ke Pak D, Budi, Pak Le tidak, tapi sungkem mohon maaf kepada kedua orang tua kita. Bacaannya tadi yaitu taqabbalallahu minna wa minkum, ayah mohon maaf atas segala khilaf, atas segala salah dan lupa saya. Kemudian taqabbalallahu minna wa minkum, maka ayah akan jawab sama-sama nak. Ayah juga demikian. Taqabbal ya karim. Nah, begitu anak-anak ya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah. Nah, setelah itu kita dianjurkan untuk bersilaturahim ke tetangga dekat. Nah, begitu ya. Kemudian ke saudara-saudara, ke family. Nah, setelah tadi meminta maaf kepada ayah, bunda, kakak, adik, teman satu keluarga, itu saling memaafkan. Tidak ada dendam karena sudah dimaafkan oleh Allah semuanya. Tidak ada lagi yang marah-marahan. Insya Allah dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu anak-anak ya, apa yang dapat Ustadz sampaikan kepada kalian, yaitu sunnah-sunnah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Cukup sekian, terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.